Nah, ini. Kaki satunya bagus, sebelahnya merah. Gatal ini. Kalau enggak gula karena gembung ya. Nah. Apa jelas ya teman-teman ya? Ini benar-benar sesuatu yang wah, ngeri teman-teman, ngeri. Ilmu hitam mereka lakukan. Belum lagi ya, ilmu hitam mereka lakukan. Mereka ini siapa ya? Kalau Julius ini memang mulutnya tajam kawan ya. Makanya sampai sekarang dia begitu karena nggak ditangkap polisi. Karena apa yang dilakukan itu sangat-sangat menista ya. Salam teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Ya saudara, Ustadz Juma dikabarkan terkena diabetes atau penyakit kaki gajah atau apalah begitu teman-teman ya. Tapi si Julius, kawannya si Juma ini menuduh ya, dia menuduh bahwasanya orang Kristen yang melakukan santet atau guna-guna teman-teman. Ini menurut saya tuduhan yang sangat parah teman-teman ya. Saya sangat prihatin ya mendengar tuduhan orang ini. Sebagai orang Kristen, saya ingin menegaskan bahwa kekristenan mengajarkan hal kasih, mengajarkan hal yang damai dan pengampunan ya. Apapun yang dilakukan si Juma terhadap kekristenan, kami hanya mendoakan ya. Kami hanya melaporkan kepada Tuhan kami ya. Kami tidak lapor polisi, apalagi guna-guna ya. Jadi praktik-praktik seperti guna-guna atau santet itu sama sekali bertentangan dengan ajaran kami ya. Tuduhan ini sangat menyakitkan teman-teman. Nah, tuduhannya tidak mendasar ya. Lebih baik fokus pada hal-hal yang mempersatukan kita sebagai anak bangsa ya, daripada menyebarkan fitnah yang hanya akan menimbulkan perpecahan ya. Jadi tuduhan si Julius terhadap orang Kristen yang melakukan guna-guna terhadap si Juma adalah fitnah yang sangat keji ya. Fitnah yang tidak bertanggung jawab ya. Kekristenan adalah agama yang mengajarkan hal kasih, mengajarkan hal yang menghormati sesama ya. Jadi menyebarkan tuduhan tanpa bukti adalah tindakan yang sangat merusak persatuan ya. Jadi saya berharap si Julius ini segera meminta maaf dan bertanggung jawab atas apa yang kau tuduhkan ya. Dan buat si Juma, mungkin ini teguran buat Anda ya. Mungkin ini teguran dari Tuhan buat Anda, karena memang selama ini apa yang kau lakukan terhadap umat Kristen sangat menyakiti umat Kristen. Nah teman-teman, sebelum kita tanggapi lebih jauh, kita simak dulu videonya yang juga ditanggapi oleh saudara sang apologet. Berikut videonya. Ya, akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan Zuma yang dieksplor oleh Jadid HMC Julius Setiadia bahwa dia kena santet. Saya geli juga mendengar dia kena santet kawan. Nah, kita saksikan dulu bagaimana sih kronologis bentuk kena santetnya ya, biar kita lihat apa yang terjadi ya. Ini Jadid yang membuka ya, harusnya ini nggak boleh kita membuka penyakit kawan ya, tapi ini Jadid membukanya karena memang dia kan tidak peduli kawan, semua di konteninya, kawannya juga sakit di konteninya, mati pun nanti konteninya itu kawan. Kita lanjutkan ya. teman-teman sudah dengar ya, jadi memang menjadi seorang apologet Islam ini penuh dengan tantangan. Kenapa dibilang penuh dengan tantangan? Karena akan ada serangan-serangan dari para Polikardus yang tidak terima. Ya, inilah fitnah terbesar si Julius. Serangan dari Polikardus yang tidak terima. Tantangan katanya pendebat Muslim. Mana ada tantangan Muslim? Di penjara juga kagak. Siapa pendebat yang di penjara? Gak ada kan? Bahkan Julius pun tidak di penjara sampai hari ini. Tantangan. Kalau mulut Julius ini kawan, wah licin kali. Ya licin lah, licin. Lanjut ya. Ajarannya dibongkar. Yang tidak terima, kami tidak terima ajarannya dibongkar. Yang tidak terima kami. Yang tidak terima itu kalian. Kalian yang paling banyak melaporkan orang, tapi kalian fitnah kami. Kan lucu. Ya, itulah kehebatan dari Muslim ini kawan. Bersilat lidah, bercabang lidah. Ya, katanya mereka mengkritisi kitab kita bisa. Kitab mereka nggak bisa dikritisi. Kenapa? Karena datangnya belakangan. Kelawak kawan ya. Jadi Protestan dong bisa mengkritisi kitab mereka lah. Protestan kan 66 ayat. Bukan 73 Katolik. Jadi Katolik dulu baru Islam baru Protestan. Kelawak kawan. Dipenjarainnya orang Kristen. Aduh. Kalau mulut Julius nggak terlawan ya. Susah. Membentengi saudara-saudara Muslim kami dari bahaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh mereka. Mereka inginnya bahaya permutatan yang terus dilakukan. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia maya, agama mana yang pertama membahas agama Kristen? Islam. Orang-orang Islam itu lihat itu, tiap hari itu bahasanya. Tidak di masjid, tidak di tempat pengajian, tidak di kumpulan, itu aja bahasanya. Dimulai dari siapa dulu? Ya Waloni dan lain-lain itu. Ya, Bernard Nababan dan lain-lain itu. Kan mereka dulu yang pertama lihat ada di YouTube zaman dulu. Kristen ada nggak? Mana berani kawan? Ngeri ya. Lanjut. Belum lagi kalau bicara Zakar Naik, Deda Ahmad. Aduh, entahlah. Saudara-saudara Muslim kita itu nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang membentengi. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga.
Dia mau menghina para ulama, kawan. Ulama kan setiap ceramah kan membentengi kan. Apalagi kayak Ustadz Somad, itu kan membentengi akidah, Adi Hidayat dan lain-lain. Tidak mereka, sehingga mereka dengan leluasa, dengan bebas bisa memurtadkan saudara-saudara kita, mengibuli, membohongi saudara-saudara kita. Siapa yang mengibuli, membohongi saudara-saudara? Fitnah-fitnah kau Julius itu ngeri, Julius ya. Besok rencana aku mau menyerahkan dia lagi ke dalam tangan iblis ya, biar seperti si Suma yang sudah mulai kena apa dia penyakit tidak jelas. Lanjut. Jadi bagi mereka, apologet Islam ini adalah penjaga, adalah batu sandungan yang harus mereka singkirkan kalau mereka ingin memurtadkan orang-orang Muslim di Indonesia. Dan cara dari para Polikardos ini makin hari makin sadis, guys. Kalau dulu mereka memurtadkan dengan indomisasi, bagi bantuan kan begitu. Terus mereka buat website-website palsu, mereka bikin brosur-brosur yang isinya penipuan, memelintir ayat Quran, memelintir hadis dan sebagainya. Terus dilanjutkan dengan cara memfitnah dan sebagainya. Itu cara dulu, guys. Tapi ke sini makin sadis. Makin sadis cara yang mereka lakukan. Bahkan dengan ilmu hitam pun mereka lakukan. Saya dikirimin foto oleh Bang Zuma. Ya. Fitnahnya ngeri, kawan. Katanya ilmu hitam pun dilakukan. Bagaimana ilmu hitam tidak ada di dalam ajaran Kristen, kawannya? Kalau kita lihat dukun-dukun atau apa, pasti apa yang dibilang bahasa Arab. Dukun-dukun berbahasa Arab itu kalau kita lihat ya. Tapi fitnahnya seolah-olah Kristen punya dukun santet. Saya belum pernah melihat dukun santet Kristen. Tapi tukang obat ada. Tukang patah tulang, tukang urut, tukang apa ada, tapi santet itu belum pernah kulihat, kawan. Tapi kawan ini bisa mengatakan seperti itu, kan luar biasa sekali ya. Saya nggak habis pikir kawan ini memang mulutnya tajam ya. Dan sampai hari ini dia belum ditangkap, makanya dia berkuar-kuar terus. Sampai kapanpun dia menghina-hina terus, kawan ya. Kita lanjut lagi. Di mana kondisi kaki Bang Zuma itu memang seperti terbakar. Seperti terbakar, seperti yang disampaikan Bang Zuma di video tadi. Nah, ini saya tampilkan fotonya ya, biar kalian tahu Jadi Zuma mengatakan di video bahwa kakinya seperti terbakar. Tapi Zuma tidak pernah menampilkan fotonya. Oleh si Julius ditampilkan, kawan. kondisi kaki Bang Zuma, yang Bang Zuma sampaikan bahwa dia seperti ya merasakan terbakar. Tiba-tiba mengejutkan. Nah, lihat itu bentuk kaki si Zuma, kawan. Seperti memar, bukan terbakar, memar ya. Memar ini banyak penyebab. Bisa jadi dia entah terjatuh atau bagaimana ya. Tapi dari bentuk kakinya nggak yakin aku nih bentuk kaki si Zuma, kawan. Ya, kayaknya ini ada benjol-benjol dikit, mungkin bisul, bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi juga kalau saya lihat dari bentuknya nih kena gula basah ya. Jadi begini bentuknya, dan dia bilang gatal, ya memang gatal, panas. Panas itu kan kalau kita kena gula, kaki kita terasa panas ya. Kita lanjut lagi. Dan kaki itu bengkak. Ya gula ini mungkin kawannya. Kalau kita kena gula kaki itu bengkak. Atau kena ginjal memang bengkak sih, karena dia nggak bisa menyalurkan air. Tapi yang saya lihat ini mungkin kemungkinan gula. Atau paling kabar gembiranya kurapan dia. Ya lanjut. Jadi kalian sudah lihat kawannya, itulah keadaan kaki si Zuma, yang mana kaki itu hanya dua pilihannya itu. Kalau tidak tiga, memar itu bisa kena jatuh atau apa ya, tertindih. Yang kedua bisa jadi memang itu kaki kena gula. Jadi kayak gitulah kondisi kaki kena gula. Yang ketiga dia kena kurap memang kotor dia, mungkin ada apa lah, mungkin jarang mandi ya. Nah, ini. Kaki satunya bagus, sebelahnya merah. Gatal ini, kalau enggak gula karena gembung ya. Apa jelas ya teman-teman ya? Ini benar-benar sesuatu yang wah, ngeri teman-teman, ngeri. Ilmu hitam mereka lakukan. Belum lagi ya, ilmu hitam mereka lakukan. Mereka ini siapa ya? Kalau Julius ini memang mulutnya tajam kawannya. Makanya sampai sekarang dia begitu karena nggak ditangkap polisi. Karena apa yang dilakukan itu sangat-sangat menista ya. Namanya aja Julius. Semua orang kalau bisa dipenjarakan dia, kawan. Digembar-gemborkannya, ada kemarin orang Aceh makan daging babi juga ya. Mau dibuatnya kayak Lina Mukherjee ya. Ngeri kawan Julius ini. Ya besok nanti kapan waktu aku doakan dulu dia biar segera iblis bisa menyentuh dia. Ya, setelah gagal ilmu hitam, mereka bisa melakukan persekusi. Kalau daerah-daerah tertentu yang mereka anggap mereka bisa layangkan, mereka bisa lakukan persekusi, mereka akan lakukan. Ya, daerah-daerah tertentu mana yang orang melakukan persekusi? Julius, kau saja di Medan tidak pernah dipersekusi. Pendebat ya, belum pernah saya dengar pendebat Muslim dipersekusi. Ya Waloni yang masuk penjara tidak pernah dipersekusi. Tapi kalau pendebat Kristen dipersekusi banyak. Si Candy, baru siapa lagi?
Rudi Simamora itu mereka persekusi. Si Ki Ahmad dipersekusi, didatangi rumahnya. Jadi mulutnya ini memang mulut yang pintar menebar fitnah kawannya. Julius ini tidak terlawan kalau masalah fitnah memfitnah, membalik-balikkan fakta dan mengasut-ngasut orang, dia ini jagonya kawannya. Bahkan kawannya pun bisa dia makan. Dulu saya tahu si Suma itu tukang pinjol, pinjam online. Dia minjamkan uang kepada Musa, kepada si Yusuf PA, dari si Julius inilah live langsung dibilangnya itu ya. Jadi mereka lihat ini daerahnya seperti apa, lawannya seperti apa. Kalau Bang Zuma ya nggak mungkin, karena Bang Zuma yang pertama ya itu domisili di Makassar, yang notabene mayoritas Muslim, nggak mungkin. Mayoritas Muslim. Sementara dia bilang santet. Kalau santet itu tidak mengerti, dia tidak mengenal. Mau mayoritas Muslim, mau mayoritas Hindu, Buddha. Kalau sudah bertebaran santet itu ya diterjang aja semuanya. Kita lanjutkan ya. Mereka berani mempersekusi Bang Zuma, kan begitu. Tapi kalau daerah-daerah yang mereka mayoritas, ya artinya Polikarpus ini yang paling banyak. Oke, mereka mayoritas, kita ukur. Di Medan ada nggak seorang pendebat dipersekusi? Nggak ada. Tapi yang didatangi itu memang si Entok Ratu, ya. Tapi ada nggak Entok Ratu? Saya nggak ngerti ya definisi persekusi ini bagaimana. Kalau didatangi dia ada, didatangi si Magdalena dan Dosma ada ke rumahnya untuk klarifikasi, bukan apa-apa. Kan si Entok minta maaf. Mereka sudah mau mencabut laporan, tapi malamnya si Entok buat ulah live bersama Zuma. Zuma bilang saya pasang badan, ya, sehingga orang itu jengkel, ya. Nah, dari situ sudah jelas kita lihat ya kawan-kawannya bahwa tidak ada persekusi situ. Tapi Rudi Simamora digeruduk, dirame-ramekan kawan. Si apa namanya itu, si Ki Ahmad kan dimaki-maki, ibunya pun semuanya. Habis itu siapa lagi yang digeruduk itu, si Candy. Kan rame-rame mereka kawan atas nama umatnya. Tahu umat yang mana lah ya kawan-kawannya. Jadi ini dia pintar membalikkan fakta. Coba tunjukkan satu pendebat Islam yang didatangi digeruduk. Belum ada kawan. Biasanya mereka akan mempersekusi. Mereka akan gunakan kekuatan. Apalagi dia lihat ini lawannya apa. Oh, lawannya Chinese gitu kan. Nah, sama kayak saya. Di Medan yang notabene ya, bisa dibilang Muslim juga masih mayoritas mereka. Ya. Ada nggak orang mempersekusi orang Chinese? Orang Islam Chinese dipersekusi di negara ini karena bicara tentang Bible, nggak ada kawan. Tapi bicara Al-Quran ada Candy itu Chinese Muslim, Kristen, didatangi kawan. Chinese Muslim, Julius coba kau pertanggungjawabkan. Makanya kawannya, untung kita ini kan kalau kayak saya sih nggak mau lapor polisi buat apa ya. Saya laporkan kepada Tuhan saja. Kalau kayak mereka ini langsung buat laporan, wah menghina Islam, katanya orang Islam suka tukang persekusi misalnya begitu ya. Aduh ngeri kawan ucapan Juliusnya. Mereka berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia lihat oh lawannya Chinese kok nggak apa-apa, hajar gas. Ya, di Medan tidak ada orang berani melawan Chinese. Kita sudah tahu kawan kekuatan di sana bagaimana. Siapa di belakang mereka? Ini Julius ini banyak kali karang-karangnya. Yang benar itu kejadian di Sumatera Utara. Berapa rumah ibadah Buddha itu dihancurkan? Kan gara-gara Toa. Gara-gara dia mengkritisi Toa. Bukan gara-gara dia memberitakan Islam kepada orang Kristen. Bukan gara-gara dia membentengi iman Islam. Kan dia bilang iman Islam dibentengi tadi. Dan menyerang apa pemurtatan. Saya belum temukan orang Chinese dihancurkan apa rumah ibadahnya, apanya pokoknya disiksa di Medan itu gara-gara dia syiar Islam. Gak ada itu. Yang ada gara-gara bicara Toa itu kemarin di Sumut itu ya. Berapa banyak itu yang rusak itu rumah ibadah, berapa banyak rumah yang rusak. Paham ya Julius? Kau memfitnah seorang orang Kristen itu pernah mempersekusi orang Cina di Medan atas nama Kristen. Tidak ada itu atas nama agama. Ya, ini fitnahmu terlalu berlebihan. Itu yang mereka pernah lakukan. Pernah di mana? Terus tunjukkan. Mereka juga nggak segan-segan teman-teman. Nggak segan-segan untuk melaporkan kita ke kantor polisi dengan tuduhan-tuduhan yang mereka buat sendiri. Ya, yang mana laporan polisi yang dibuat tuduhan-tuduhan sendiri? Saya belum lihat itu Julius. Laporan polisi terhadap kau melebihi ganasnya orang di apa namanya di diskotik itu yang membuat judul free minuman itu ya, bir itu terhadap Muhammad dan Maryam itu, Maria. Lebih ngeri gambar yang kau buat. Kau buat apa? Kau gambarkan korpus, kau gambarkan kelamin laki-laki menghadap ke korpus. Kau buat judulnya apa? Titik Yesus tidak bisa berdiri dan hanya aksesoris. Itu ngeri Julius, tapi pintarnya kau membalik-balik kata. Paham kau Julius ya? Memang kau pukimak kau Julius. Ya kalau tuduhan itu kan tinggal ngarang bebas. Ya, tuduhan itu kan tinggal ngarang bebas. Rudi Simamora berdiskusi, kalian tuduh penistaan, kan karangan bebas. Karena mayoritas kalian tangkap dia. Di persidangan saksinya itu on, tidak bisa menjawab. Orang dia bilang tanggal 17 jam 9. Kan dia lagi berdiskusi. Video yang ditawarkannya bukan tanggal itu. Tapi karena kalian penguasa di Indonesia ini, apapun itu nggak bisa bebas. Kalian tekan semua orang, ngeri kalian. Kau bilang kami ngeri, kalian lebih ngeri makin ke sini. Kau sendiri membuat judul yang dia di luar negeri itu. Ditembak mati dia kan? Siapa yang nembak mati?
Ya kita cari aja tahu Oten atau Oclim. Kan begitu aja. Orang yang dia bakar waktu kalau salah apa ya, Quran ya. Nggak mungkin orang Kristen nembak dia mati, urusannya apa? Utang piutang. Kan begitu. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan, punya backingan, punya koneksi dan Tidak pernah orang Kristen bicara kekuasaan, koneksi, nggak ada itu. Kau yang pakai backing bintang 2 pensiunan. Banyak kali cakap kau Julius. Aduh. sebagainya. Itu akan mereka manfaatkan. Inilah ngerinya Polycarpus. Inilah ngerinya Polycarpus, kau lebih ngeri. Dan sekali lagi, kalau kalian bertanya kepada kami, ngapain kami diskusi di media sosial seperti ini? Karena saya lihat sampai detik ini masih ada saudara-saudara muslim kita yang mempertanyakan apa alasan kita muncul di medsos ini. Ya, memang gak ada alasan kau muncul di medsos selain dari cari uang. Banyak kali cakap kau Julius. Kau jadi buka bentor, gagal. Becak motor online, bentor online. Ya dia enak lah main gini kau. Channel kau 5, 10. Sekali berpenghasilan satu channel 30 juta, 150 juta. Ongkang-ongkang kaki kau. Hanya manas-manasi. Kau silang Kristen, kau silang Islam. Kau laga-laga orang itu, kau laga Kristen, kau laga Islam. Kan jahat kau Julius. Sekali lagi saya sampaikan, kami mengambil jalur perjuangan ini, mengambil jalan yang sebenarnya sangat nggak nyaman, sangat nggak enak. Siapa bilang nggak nyaman, nggak enak? Nyamannya kalian. Dapat sawerannya kau. Kau bilang perjuangan umat, padahal untuk perjuangan kau. Kau makan enak di Jakarta. Kan itu yang kau pikirkan. Kasusmu di Medan, ya nggak tahulah kami minta kau pakai faktor X apa. Nggak naik-naik kasusmu. Kan luar biasa. Bukan karena kau punya kebenaran, enggak tuh. Penuh dengan resiko. Bahkan kalau bisa dibilang satu kaki kami itu sudah terbelenggu. Nah, itu kan ucapanku yang selalu kalian pakai sebagai propaganda ya, menggunakan ucapanku ya. Jadi kawan-kawan, mari kita analisa. Si Suma tadi malam nggak live ya. Kalau nggak salah biasanya itu live-nya mereka ini dulu kan menginjak Pak Bom live 10 jam. Mereka ngeri sekarang kawan. Bisa live sampai 24 jam. Iya. Jadi buat mereka satu room itu 24 jam. Memang hebat, orang ganti-gantian. Disiarkan di semua orang itu, dapat uang orang itu semua. Kan begitu yang mereka inginkan. Zuma aku dengar tadi malam nggak ada live. Apakah karena kakinya itu makin parah? Saya nggak tahu ya. Ada kemungkinan juga masuk bisa binatang. Maka itu nanti kalau membusuk bisa diamputasi kulit ada gembung ya. Saranku kepada Zuma, coba cek gula. Bisa jadi gula ya. Saya kawan tidak punya dendam sama Zuma ya. Bagi saya ya di dunia diskusi ya itulah diskusi. Saya lebih jengkel kepada Julius daripada kepada si Zuma. Zuma belum pernah setahu saya atas instruksinya sendiri atau dirinya sendiri mencelakakan seorang pendebat Kristen, tidak pernah. Tapi Julius selalu ingin memenjarakan pendebat Kristen dan korban pertama dia Rudy Simamora. Dia yang mengekspos itu semua, mulai dari data, mulai dari ini segala macam, bahkan dia yang ditelepon polisi pagi hari, ada dulu videonya kawan. Ya. Dia yang membuat di TikTok tapi dia tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Paham ya? Ini kalian harus paham. Si Zuma saya lihat belum pernah. Tapi kalau API melaporkan orang ada. Paham ya? Saya nggak tahu. Zuma bilang saya nggak pernah menginstruksikan. Itu inisiatif mereka sendiri. Ingat yang saya maksud si Zuma ya. Nah, maka kalau saya memberi saran kepada Zuma karena sakitnya, kalian jangan bilang, wah kau bela-bela si Zuma karena kawan kau. Bukan begitu juga. Saya juga berseberangan dalam dengan dia. Berseberangan mengenai akidah. Bahkan kami sering serang-serangan mengenai akidah. Tapi begitu kami di dunia nyata ya mau tidak mau kami sesama anak bangsa. Enggak salah dong kami berbicara ya. Paham ya? Nah, cuman kawan kalau kita mau gelik-gelian, kenapa dia baru sekarang mendadak kena kaki seperti itu? Apakah karena lagi gencar-gencarnya panggilan polisi kepada dia? Saya nggak tahu kawan. Kalau sakit kan nggak bisa dipanggil polisi, nggak bisa dipaksa. Karena itu hak asasi manusia. Kecuali dia nggak sakit dipaksa, bisa. Kalau sakit nggak bisa, bahkan diperiksa pun nggak bisa. Apakah Anda sehat jasmani dan rohani, kan harus itu pertanyaan pertama. Kalau dibilangnya sehat, oh berarti siap untuk diperiksa. Paham ya? Tapi saya lebih melihat penyakitnya tadi itu kakinya kawan. Kalau nggak gula itu, ya, atau ada dientep sejenis hewan entah apa sehingga bengkak, itu bisanya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan bisa dibawa di dalam, membuat satu hal yang makin rumit ya. Jadi saran saya kepada Zuma, bawa ke dokter. Setelah bawa ke dokter, kalian kan percaya dukun ya, bawa juga ke dukun, siapa tahu betul itu dari serangan goib-goib. Tapi saranku nanti kalau tidak sembuh-sembuh juga Zuma, kau hubungi saya ya. Dan kita akan live berdua. Kau minta maaf kepada Kristen. Setelah itu saya mendoakan untuk dicabut Tuhan Yesus. Doa saya kemarin, saya ingin seperti Ayub,
Kan akhirnya dia mencabut semua pernyataannya. Kemarin memang ada saya laporkan si Juma kepada Tuhan Yesus agar diizinkan di jamaah iblis. Ya, saya tidak mau melapor ke polisi, kawan. Kalau saya melapor ke polisi, dia bisa dendam kepada saya. Tapi kalau saya melapor kepada Tuhan, dia tidak punya alasan untuk membenci saya, untuk dendam kepada saya. Orang Tuhan yang menghukum, diizinkannya iblis, bukan saya. Ya, tapi kan atas permintaanmu. Ya betul. Kan saya tidak membuat kau rugi. Ya, bagaimana? Berarti kau percaya Tuhan kami dong. Kalau kau percaya, bertobatlah ya, minta maaf, baru saya akan mendoakan kau. Kita live, saya bilang cabut. Tapi mudah-mudahan itu semua bisa kita lalui, dan penyakitnya itu ya penyakit kurap saja lah ya. Ya, tapi sampai bengkak gitu, kurap enggak bengkak kawannya. Tapi kalau digaruk-garuk terus jadi bengkak ya. Ya teman-teman, itulah dia videonya ya. Jadi memang terbukti teman-teman ya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai ya. Kalau kita tabur kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Begitu teman-teman ya. Jadi harapan saya Bapak Ustadz Juma, sadarlah ya. Sadarlah dan mau bertobat sudah ya. Ini teguran yang menurut saya sangat ringan ya, supaya Anda bisa bertobat ya. Ya, kita doakan saja semoga Tuhan Yesus mengampuni apa yang sudah kau lakukan ya. Ya teman-teman, demikian tanggapan ini. Selebihnya saudara bisa berikan tanggapan kalian di kolom komentar teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati.